don't throw it away. Live believing, dreams are for weaving, wonders are waiting to start. Live your story, faith, hope, and glory. Hold to the truth in your heart. If we hold on together, I know our dreams will never die. Dreams see us through to forever, where clouds roll by. For you and I, souls in the wind must learn how to bend. Seek out a star, hold on to the end. Valley, mountain, there is a fountain, washes our tears all away. Words are swaying, someone is praying. Please let us come home to stay. If we hold on together, I know our dreams will never die. Dreams see us through to forever, where clouds roll by. For you and I, when we are out there in the dark, we'll dream above the sun. In the dark, we'll feel the light warm our hearts, everyone. If we hold on together, I know our dreams will never die. Dreams see us through to forever, as high as souls can fly. The clouds roll by for you and Shalom, selamat pagi Bapak Ibu semuanya yang dikasihi Tuhan. Salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Di sini saya mewakili teman-teman ataupun Bapak Ibu guru dari SD Kristen Terang Bangsa untuk mempersiapkan proses pembelajaran tatap muka. Di dalam proses pembelajaran tatap muka di situ kami pun juga bekerja sama mohon izin kepada pemerintahan setempat yang ada di Kecamatan Tawangsari. Di sini kami berharap kami bisa bekerja sama dengan baik dan PTM dari SD Kristen Terang Bangsa bisa berjalan dengan baik. Monggo Bu Lurah, kami persilakan untuk memberikan sedikit gambaran atau persiapan dari kami. Ya, kami Lurah Tawangsari bersama Babinsa Babin Kamtibmas selaku Satgas Covid Kelurahan Tawangsari meyakinkan kepada Bapak Ibu wali murid untuk mempercayakan anak-anak yang mendapat jadwal untuk ikut offline di SD Terang Bangsa karena sudah dipersiapkan sedemikian rupa.
Dan monggo Bapak Ibu wali murid untuk bisa mengantar ataupun menjemput ketika anak-anak melaksanakan pembelajaran tatap muka ini. Di perizinan itu kami sudah lakukan semuanya Bapak Ibu. Tinggal kami mensosialisasikan bagaimana para orang tua dan kepada anak-anak untuk saling bekerja sama. Di dalam proses itu kami tidak bisa mengerjakan itu sendiri, maka kami harus bekerja sama betul-betul untuk melaksanakan PTM ini juga dengan orang tua, karena sebagian besar hidup anak-anak itu akan dihabiskan bersama keluarga dan bersama sekolah dengan kami semuanya di sini. Suaranya hilang, Pak. Suaranya hilang. Suaranya mana nih? Sir Ben. Di mute itu Sir Ben. Halo. Di mute. Suaranya hilang, Sir. Sir Ben ikut termute. Unmute dulu, Sir. Admin bisa membuka untuk Halo? mic Sir Ben. Halo? Sudah, Halo? Sir? Sudah. Ya, sudah bisa. Ya? Masuk. Oke, Sir. Ya, Saya sedikit sudah. ulangi. Ya. Saya sedikit ulangi dari proses perizinan kepada pihak-pihak terkait seperti Dinas Pendidikan Kota. Kami disambut baik dengan Bapak Kepala Dinas karena proses pembelajaran tatap muka kami itu cukup dikatakan tidak mudah karena kami berada di beberapa zona. Maka dari itu kami kemarin ditemani dengan tim Satgas SD tentang kesadaran untuk proses-proses lengkap untuk SD. Dengan pihak pemerintah dengan baik, bagian pemerintah daerah yaitu paling dasar kami sudah maupun Koramil juga sudah kami jadi dari proses perizinan kami sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya paling tidak bisa memberikan satu kepercayaan kepada kami. Masuk ke dalam proses PTM yang pertama di dalam pemerintah memang kita maksimal itu 50%, tetapi sekolah kita harus tetap berhati-hati. Nanti akan dijelaskan oleh Serku dalam proses itu kami mengutamakan anak-anak yang memang dalam proses PJJ ini terhambat. Nanti lebih detailnya bagaimana akan disampaikan oleh Ketua Satgas COVID proses PTM di SD Bangsa secara detail. Tapi yang paling saya garis besari di sini adalah yaitu kerjasama, di mana kerjasama dari sekolah ataupun orang tua murid ataupun anak-anak itu bisa berjalan baik dengan sesuai SOP dan diutamakan adalah sekolah sehat. Apa yang kami kerjakan, yang paling penting adalah sekolah sehat. Anak-anak bisa masuk belajar lagi di sekolah, tetapi yang paling utama pulang harus tetap sehat juga. Begitu juga sama dengan anak-anak saat datang harus sehat juga, guru-guru juga saat datang ke sekolah harus sehat juga, sehingga proses belajarnya nanti bisa mengikuti bertahap dengan penambahan siswa ataupun proses materi belajar yang akan ditambahkan. Jadi Bapak Ibu, di sini saya menyampaikan bahwa secara izin operasional untuk pembelajaran tatap muka secara prasarana kami sudah siap semuanya, tinggal nanti konsep untuk kerjasama dengan Bapak Ibu yang akan kami bangun ini. Seperti itu Bapak Ibu, tetap semangat. Nanti lebih detailnya akan dijelaskan oleh pembelajaran PTM oleh
ketuanya adalah Sir Ben, lebih detailnya oleh Sir Kukuh, nanti kami persilahkan waktunya. Seperti itu Bapak Ibu, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Oke, baik, terima kasih Sir Ben atas sambutan yang disampaikan. Sebelum saya melanjutkan ke sambutan berikutnya, sekaligus penjelasan oleh Ketua Program Pembelajaran Tatap Muka Terbatas oleh Sir Kukuh, saya mohon kesediaan untuk Bapak Ibu bisa mute terlebih dahulu selama acara berlangsung. Jangan khawatir, nanti ada sesi tanya jawab tersendiri setelah penjelasan disampaikan. Nah, waktu itu nanti Bapak Ibu bisa bertanya. Tapi untuk sementara waktu, mohon dengan hormat bisa memute-kan terlebih dahulu supaya kita bisa mendengarkan penjelasan dengan baik. Begitu, nggih? Baiklah. Baiklah, untuk kesempatan berikutnya di bagian inti ini kita akan mendengarkan sambutan dan penjelasan tentang proses pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas di SD Kristen Terang Bangsa yang akan disampaikan oleh Sir Kukuh Krisnanto selaku Ketua Program Pembelajaran Tatap Muka Terbatas. Kepada Sir Kukuh dipersilahkan. Terima kasih Sir Dani sebagai host untuk Parents Meeting siang hari ini, untuk waktu dan kesempatan yang diberikan. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semuanya. Saya berdoa Ibu Bapak beserta anak-anak selalu sehat senantiasa dari rumah. Untuk kesempatan siang hari ini, saya bersyukur bisa berjumpa dengan Bapak Ibu. Mohon yang pertama sampaikan titip salam hangat saya, salam sayang saya kepada putra-putri Bapak Ibu sekalian. Sungguh sudah rindu sekali saya bersama dengan anak-anak yang biasanya bermain bersama-sama di lapangan. Tapi untuk sampai saat ini kita harus bersabar lebih dahulu gitu Bapak Ibu. Pandemi belum selesai, kita tetap bersabar lebih dulu. Baik, langsung kepada intisari untuk tugas saya menyampaikan apa yang menjadi tujuan pertemuan kita hari ini. Sebelumnya saya mau tanya dulu, apakah dengan saya memakai masker suara saya jelas Bapak Ibu? Jelas. Baik, terima kasih Bapak Ibu, terima kasih. Yang pertama, untuk PTM terbatas ini kami prioritaskan untuk kelas 4, 5, dan 6 lebih dahulu. Jadi di sini saya berharap untuk Bapak Ibu yang mungkin adalah orang tua dari kelas 1, 2, dan 3, mungkin bisa bersabar. Ketentuan yang kedua, yang selanjutnya adalah yang seperti tadi Sir Ben sampaikan, bahwasanya peserta didik SD Kristen Terang Bangsa ini dari berbagai daerah, dari berbagai zonasi kelurahan, kecamatan, bahkan luar kota Semarang pun ada. Maka kami tidak ingin gegabah Bapak Ibu, kami tidak ingin SD Kristen Terang Bangsa menjadi klaster baru penyebaran COVID. Kami sangat tidak berharap sekali. Sekalipun kami menyiapkan prokes ketat, karena ini virus tidak kelihatan Bapak Ibu, virus ini dibawa oleh siapa juga kita tidak tahu, maka kita perlu sangat berhati-hati sekali. Maka ketentuan yang kedua adalah bagi anak-anak yang rendah atau pembelajaran Bapak Ibu yang ada di sini mengamankan mungkin yang sedang di lapangan lapor orang tua itu bermacam-macam.
Ada yang menyebutkan tidak punya gadget. Ada sinyal, tapi saya nggak jarak jauh dari rumah. Dan berbagai bukan alasan ya saya bilang, tapi memang berbagai situasi yang membuat pembelajaran jarak jauh ini menimbulkan berbagai kendala. Dan itu yang kami antisipasi tatap muka terbatas ini. Oleh karena itu, dalam waktu dekat ini, SD Kristen Terang Bangsa, tapi karena ini sedang masa percobaan untuk sekolah kita, sedang masa adaptasi untuk sekolah kita, maka kita tidak bisa mengundang atau pembelajaran tatap muka terbatas ini, Bapak Ibu. Sehingga kesimpulannya adalah siapa yang menjadi atau siapa yang boleh untuk PTM terbatas ini nanti, yaitu mereka, anak-anak kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita yang terkendala PJJ yang seperti saya sebutkan tadi. Terus bagaimana dengan putra-putri Bapak Ibu yang sudah bisa pembelajaran jarak jauh tapi ingin PTM, tapi ingin masuk sekolah, ingin ketemu Miss Dancernya di sekolah, ingin ketemu teman-temannya di sekolah. Saya mohon kerjasamanya kepada Bapak Ibu sekalian untuk menyampaikan kepada anak-anak, mohon bersabar dulu. Nanti biar dievaluasi oleh tim Satgas dari kelurahan, dari Bapak Babinsa, dari Babinsatif, kemudian dari Polsek Koramil, kami sudah bekerja sama dengan mereka semuanya. Mereka sudah sangat siap untuk mengevaluasi kita semua, Bapak Ibu. Jadi, ini nanti PTM terbatas ini nanti, Bapak Ibu, belum bisa semuanya untuk kita ajak atau anak-anak bisa masuk semua dulu, belum. Sekali lagi mohon bersabar. Nah, untuk kelas 4 dan 5, itu ada 3 gembala atau 3 wali kelas, di mana setiap kelasnya itu kemampuan ruangan kita itu maksimal hanya ada 15, Bapak Ibu. Itu maksimal, itu pun kalau sudah ditata itu berjaraknya 1 meter sampai 1,5 meter. Itu pun masih sangat berisiko kan Bapak Ibu dengan padatnya begitu. Paling tidak minimal akan kami buat 10, itu minimal. Maksimalnya 15 ruangan mampu. Nah, dari situ Bapak Ibu, kami melangkah ke selanjutnya yaitu ke rekomendasinya wali kelas beserta dengan guru-guru yang lain berkoordinasi memutuskan kira-kira siapa saja anak-anak yang kita prioritaskan lebih dahulu mereka yang akan mengikuti PTM. Nah, nanti sampai saat ini kami sudah mendapatkan data anak-anak tersebut. Jadi nantinya kalau ada anak-anak yang disebutkan dan itu adalah putra-putri dari Bapak Ibu, artinya kami itu ingin memberikan kesempatan yang sama. Jadi misalkan si A yang terkendala PJJ ini nilainya masih 0 semua Bapak Ibu karena terkendala mengirim tugas misalkan. Inilah yang akan kita beri kesempatan lebih dulu untuk PTM. Anak-anak yang tidak mengalami kendala PJJ, yang sampai saat ini lancar dulu, lancar jaya untuk internet dan HP sebagainya, sekali lagi sementara bersabar. Oke. Terus kemudian di kelas itu nanti kami ada 4 jam pelajaran. Di dalam ruang kelas itu ada 4 jam pelajaran, di mana masing-masing 1 jam pelajarannya itu 30 menit, sehingga totalnya 120 menit. Itu di ruang kelas, Bapak Ibu.
masuk dimulai pukul 8. Harapannya nanti Bapak Ibu mengantar putra-putrinya dari rumah, itu sudah dalam keadaan sehat, sudah dipastikan sudah sarapan, tidak ada gejala-gejala flu, juga tidak punya komorbid atau penyakit bawaan. Itu mohon kerjasama dari Bapak Ibu sekalian. Dan kalaupun nanti harus ada yang naik kendaraan umum, dari putri Bapak Ibu yang direkomendasikan untuk PTM terbatas ini, kami mohon untuk menyampaikan kepada sekolah. Karena kami harus awasi betul anak-anak putra-putri Bapak Ibu yang menggunakan kendaraan umum. Besar harapan kami lebih amannya diantar langsung Bapak Ibu. Sampai depan sekolah, sampai di depan lobi, nanti kita akan arahkan anak-anak untuk cuci tangan, di sana sudah ada petugasnya, kemudian kita akan cek suhu, kemudian kita akan screening dulu, apakah anak-anak ada yang sakit, batuk, flu, dan sebagainya, atau pusing atau tidak. Jika nanti suhu badan lebih dari 37,3 Bapak Ibu, kami bukan langsung mengusir, bukan langsung menyuruh pulang, tidak. Nanti kami akan sediakan ruang tunggu untuk anak tersebut bisa dibilang menurunkan suhu badannya lebih dulu. Karena mungkin selama di perjalanan, anak ini sudah lama tidak pernah ke sekolah, ada rasa grogi atau mungkin ada rasa was-was, karena mungkin tadi bangunnya terlalu kesiangan. Nah itu mungkin hal-hal seperti itu bisa terjadi. Tapi kami tidak langsung akan tunggu 5 menit dulu di satu tempat, kemudian kami akan cek lagi. Tapi bagaimana dengan kondisi peserta didik atau anak-anak yang sudah membawa sakit dari rumah? Nah, mohon di sini kejujurannya dari Bapak Ibu dan anak-anak semuanya. Jika sakit, maka tolong jangan dipaksakan untuk berangkat. Karena daripada nanti satu putra-putri Bapak Ibu sendiri yang malah tambah sakit, takutnya kita malah menulari teman-teman yang lain. Oke, setelah nanti cek suhu, screening di depan, akan ada petugas yang mengarahkan ke arah lorong-lorong tertentu, karena untuk penjadwalannya sendiri Bapak Ibu, seminggu baru diizinkan 1 kali. Penjadwalannya hari Selasa itu untuk kelas 6, hari Kamis untuk kelas 4 dan 5. Jadi seminggu sekali dulu Bapak Ibu. Dan itu adalah anak-anak yang terkendala PJJ. Kemudian setelah diarahkan oleh petugas atau wali kelas atau penjaga ruang tersebut, nanti sudah siap di depan pintu untuk meng-cross-check nama anak tersebut betul ada di ruang itu atau tidak. Dan di dalam ruangan itu nanti peserta didik atau anak-anak, tugas mereka di dalam ruangan atau proses pembelajaran di dalam ruangan itu tidak semata-mata semuanya proses belajar mengajar Bapak Ibu, tapi lebih pada menekankan tentang tugas-tugas yang belum bisa diselesaikan, yang belum terselesaikan. Nah, harapannya di situ nanti anak-anak pun juga tidak terforsir, tetap dituntun oleh gurunya, tetap dituntun oleh penjaga ruangnya tersebut, tugas yang belum diselesaikan. Tugas itu pun bisa jadi selesai di hari itu juga, bisa jadi tugas itu nanti bisa juga nggak selesai tapi boleh dibawa pulang ke rumah. Sehingga pertemuan selanjutnya minggu ke depan tugas tersebut bisa dibawa ke sekolah dan akhirnya sedikit demi sedikit terselesaikan. Nah, dengan demikian
tujuan pembelajaran tercapai, tujuan kesehatannya juga tercapai untuk sampai saat ini, sementara ini. Dengan kapasitas yang kita minimalkan, kita sedikitkan, kita tidak mau cepat-cepat membuka terlalu besar, karena jumlah siswa kita ini banyak, kita akan langsung buka besar-besaran. Lalu selama 2 jam itu, jika putra-putri Bapak Ibu, tapi mohon maaf, amit-amit ya, jangan sampai ini terjadi. Jika di dalam kelas merasakan mungkin di situ kedinginan, atau merasa tidak enak badan, dan sebagainya, langkah awal kami adalah kami arahkan ke UKS lebih dahulu, Bapak Ibu. Ke arah UKS, nanti ada petugas UKS di situ. Jika memang diperlukan tindakan berkoordinasi dengan pihak puskesmas buka pintu. Jika ada putra-putri siswa-siswi Kristen Terang Bangsa yang membutuhkan pelayanan kesehatan. Tapi jika memang nanti harus segera pulang, maka kami dalam waktu tersebut kami akan segera menghubungi nomor WA atau nomor telepon Bapak Ibu sekalian. Kami akan terus berkoordinasi jika ada terjadi sesuatu di kelas atau di sekolah terhadap putra-putri Bapak Ibu, kami akan koordinasi dengan Bapak Ibu. Selesai pukul 10, Bapak Ibu sekalian, anak-anak tidak kami izinkan keluar dari kelas jika Bapak Ibu tidak pasti menjemput di depan. Saya ulangi, jika Bapak Ibu tidak siap anak, maka anak-anak tidak kami izinkan untuk keluar dari kelas. Tujuannya adalah jangan sampai terjadi kerumunan di depan sekolah. Dengan Bapak Ibu yang menunggu dan sebagainya, kami sudah sediakan kantong parkir. Untuk parkir mobil itu ada di itu. Untuk parkir motor ada di dekat TK dan ada di samping pos Satpam pos 1. Nah, di situ nanti akan diarahkan. Lalu Bapak Ibu menunggu di mana? Bapak Ibu nanti menunggu di dalam lapangan basket. Nanti tempat duduk akan kami atur bagi Bapak Ibu yang mengantar jemput putra-putrinya. Jadi sekali lagi, anak-anak tidak bisa keluar dari kelas jika Bapak Ibu belum menunggu di depan sekolah. Untuk prokes sudah kami siapkan, banner-banner untuk anak-anak menjaga jarak sudah kami siapkan di sekolah. Kemudian juga untuk perizinan tadi juga sudah disampaikan oleh Serben, kami sudah mendapatkan izin, sehingga nanti yang paling terakhir adalah kami menyampaikan laporan kesiapan terakhir kami kepada Bapak Kepala Distrik. Demikian dari saya yang bisa saya sampaikan. Monggo nanti jika mau ada pertanyaan atau ada yang mau didiskusikan atau mau ada masukan, kami sangat persilahkan. Untuk saat ini kami kembalikan dulu kepada Serdani. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih Ser Kuku atas penjelasannya yang sudah disampaikan. Kami harap Bapak Ibu sudah punya gambaran mengenai program pembelajaran tatap muka terbatas yang diselenggarakan di SD Kristen Terang Bangsa. Begitu Bapak Ibu. Nah, di kesempatan ini kita langsung mulai sesi tanya jawab, begitu Ser Kuku? Bagaimana? Bisa, Ser? Bagaimana, Serdani? Mohon maaf, agak ini. Untuk kesempatan ini bisa kita langsung melakukan sesi tanya jawab, Ser? Oke, monggo, Oh, silakan, ya, silakan. Ya. Baik. Jadi begini Bapak Ibu, kita akan lakukan proses tanya jawab melalui diwakili oleh 5 pertanyaan, ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa menuliskan di kolom pertanyaan, di kolom chat. Itu nggih. Nanti akan dijawab oleh Terkuku dan tim.
Begitu. Silakan. Untuk 5 pertanyaan saja, nggih, Bapak Ibu, untuk kesempatan kali ini. Silakan jika ada yang ingin bertanya. Oh ya, ini ada pertanyaan. Oke, baik. Satu persatu ya, dimulai dari ini tulisannya Galaxy A7 2018. Bertanya, PTM dimulai kapan ya, Sir? Mungkin lebih tepatnya tanggalnya, nggih. Betul ya? Ya, untuk tanggal PTM mau dijawab oleh Sir Kuko? Baik, terima kasih. Ya, baik. PTM terbatas kita mulai tanggal 14 September atau Selasa depan. Itu untuk kelas 6 lebih dulu. Dilanjut tanggal 16 September, hari Kamisnya, itu untuk kelas 4 dan kelas 5. Baik, terima kasih Sir Kuku. Jadi untuk pelaksanaannya dimulai dari tanggal 14 September, itu untuk kelas 6 terlebih dahulu. Lalu kemudian tanggal 16 Septembernya baru kelas 4 dan 5. Begitu. Baik, kemudian selanjutnya untuk nama-nama siswa yang PTM siapa saja nanti akan disiarkan melalui guru gembala yang bersangkutan ya, khususnya yang kelas 4, 5, dan 6. Jadi harap bersabar Bapak Ibu, nanti akan di-share melalui guru gembala masing-masing di kelas 4, 5, dan 6. Kemudian untuk kelas 2 apakah sudah PTMT? Belum ya Bapak Ibu, karena ini kan sifatnya masih terbatas, jadi baru ditinjau dulu kelas 4, 5, dan 6. Kalau pelaksanaannya berhasil dan sukses, kemudian dapat ACC dari pihak dinas dan lain sebagainya, bisa memungkinkan. Cuma nanti pasti akan kita rencanakan lebih lagi, kita tinjau lebih lagi. Kemudian, apakah tidak bisa uji coba secara selang-seling harinya? Oke. Silakan mau dijawab mungkin Sir Kuko atau tim atau Sir Ben, silakan. Oke. Untuk selang-seling, kami berharap nanti kami akan lakukan ke depannya, Bapak Ibu. Tapi sekali lagi, karena ini sedang tahap uji coba, maka kita mulai dari yang paling kecil dulu, paling sedikit dulu. Nanti jika tim Satgas dari kecamatan dan kelurahan mengatakan boleh tambah peserta, boleh tambah hari, maka nanti akan kami beritahukan lebih lanjut. Begitu, Terdani? Ya, terima kasih Sir Kuko. Baik, terima kasih itu jawabannya. Kemudian di sini ada lagi yang bertanya, apakah anak yang tidak ada di daftar PTM bisa ikut pelajaran tertentu yang orang tuanya tidak bisa mengajari? Jadi seperti yang disampaikan Sir Kuko tadi, karena formatnya adalah PTM yang masih terbatas, jadi kita istilahnya ini seperti pilot project, lakukan terlebih dahulu ke beberapa siswa terlebih dahulu. Begitu. Sir Ben ingin memberi tambahan begitu, Sir Ben? Silakan. Tangannya kakak. Oh ya, baik. Kita lanjutkan. Nah ini ada pertanyaan teknis seperti untuk masker, harus masker medis atau non medis bisa? Ini bagaimana, Sir Kuko? Untuk masker minimal 2 lapis ya Bapak Ibu. 2 lapis, nanti bisa pada saat pulangnya bisa diganti lagi, itu lebih aman. Pada saat selesai PTM, anak-anak sudah siap dengan masker lagi yang sudah bersih, yang ada di tas, itu diganti lagi, itu jauh lebih aman. Minimal 2 lapis, minimal. Kemudian untuk maskernya, bolehkah yang non medis, Sir? Atau harus medis semua? Atau bisa dikolaborasi? Medis dan non medis gitu? Lebih amannya satu medis seperti ini. Ini mohon maaf saya pakai satu karena saya sedang di ruangan sendirian. Saya tetap harus pakai masker.
Nanti kalau bertemu itu saya paling tidak satu medis begini, lalu saya rangkepi dengan masker kain lagi. Hal itu saya rasa di sisi lain ya menyesuaikan dengan artinya kalau kita mau idealis masker seperti apa, saya yakin Bapak Ibu pasti jauh lebih tahu hal itu. Ya. Tapi yang paling penting minimal 2 lapis, mau itu nanti standarnya masker medis lalu kain silahkan, masker medis lalu medis lagi juga silahkan. Oke, monggo. Terima kasih untuk setiap respon dari Bapak Ibu. Itu benar-benar istilahnya semakin membuat kami bisa memperbaiki lebih lagi ke depan. Kali ini sudah baik, ke depan bisa lebih baik lagi. Begitu. Ya, terima kasih. Ya. Baiklah, untuk parents meeting kita mengenai pembelajaran tatap muka terbatas sudah dijelaskan tadi, serta dengan pelaksanaannya, rencana-rencana yang ada, dan bagi orang tua yang mungkin tadi miss atau melewatkan suatu hal, tidak usah khawatir. Rekaman Zoom ini kita rekam, jadi ada fase rekaman. Jadi nanti rekaman ini akan kami edit terlebih dahulu, sehingga nanti bisa kami upload di YouTube dan bisa ditonton oleh Bapak Ibu kembali. Begitu ya, Bapak Ibu. Baiklah, kalau tidak ada, kita akhiri acara parents meeting kita pada hari ini. Mari sebelum kita selesai, kita berdoa terlebih dahulu bersama-sama. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu, ya Tuhan, atas penyertaan-Mu. Sampai saat ini kami bisa hadir di sini, kami juga bisa saling bertukar pikiran mengenai segala dinamika yang ada dalam pembelajaran di SD Kristen Terang Bangsa, termasuk rencana pelaksanaan tatap muka terbatas. Biarlah apa yang sudah kami bahas itu bisa semakin memberi hikmat kepada kami, baik kami sebagai guru maupun kami sebagai orang tua, dalam bekerja sama mendidik anak-anak kami, sehingga ketika mereka lulus nanti mereka benar-benar jadi siswa yang benar-benar menjadi berkat buat orang sekitarnya. Terima kasih. Kami serahkan sepenuhnya acara parents meeting ini dan kami akan selesai. Sebentar kami akan berpisah. Mohon ampun dan penyertaan menyertai masing-masing. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Terben. Terima kasih.